Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, membayangkan apa yang dialami Bartimeus memang bisa dimengerti mengapa ia begitu bersemangatnya, mengapa dia begitu excitednya, dan mengapa dia berteriak-teriak ketika ia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus, ada seorang yang bernama Yesus dari Nazaret lewat di tengah jalan, di mana dia sedang berada di pinggirannya. Karena kita bisa membayangkan bahwa orang buta ya gelap, nggak bisa melihat apa-apa. Tetapi yang saya yakini adalah bahwa dia rupanya sudah pernah mendengar tentang sosok Yesus orang Nazaret ini. Karena dalam bacaan Injil tadi kita bersama-sama mendengar bahwa ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, berarti ada sebuah gambaran yang ada sebelumnya tentang siapa itu Yesus dari Nazaret di dalam diri Bartimeus. Walaupun dia tidak bisa melihat, tetapi dia percaya bahwa Yesus inilah orang yang mungkin akan bisa menyembuhkannya. Yesus inilah orang yang akan bisa memberinya harapan. Maka teriakan-teriakan yang dilontarkan oleh Bartimeus adalah teriakan-teriakan, atau kita bisa menyebutnya hari ini sebagai sebuah doa yang penuh dengan iman dan kepercayaan, penuh dengan iman dan harapan. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat.
Dan Bartimeus adalah sosok yang menggambarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Dia tidak melihat, tetapi dia percaya. Iman dan harapan inilah yang membuat dia bagaimanapun caranya harus bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Walaupun dimarahi oleh banyak orang, mungkin karena terlalu annoying gitu ya, terlalu mengganggu sekali. Siapa sih orang ini gitu, sampai kemudian dia dimarahi. Tetapi dia nggak peduli, yang penting aku harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan ketika dia dipanggil, apa yang dia lakukan? Dia menanggalkan jubahnya. Seorang pengemis, buta, nggak punya apa-apa, dia hanya punya jubah. Jubah adalah bagian terluar dari pakaian, sehingga ada beberapa pakaian di dalam, dan kemudian pakaian yang paling luar adalah jubah itu. Bagi seorang yang tidak punya apa-apa, jubah adalah hal terakhir yang dia miliki, karena jubah inilah yang melindungi dia dari panas dan dari dinginnya daerah saat itu. Nggak punya rumah, mungkin tidur di pinggir jalan, jadi dia hanya bergantung pada jubah itu. Maka betapa krusialnya sebenarnya peran si jubah ini. Walaupun mungkin bagi kita tidak terlalu mendesak, tetapi bagi Bartimeus jubah ini begitu penting. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Menanggalkan jubahnya. Hal terakhir, hal yang paling berharga yang dia miliki, dilepaskan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dalam kondisi yang seperti ini, apa yang dia katakan? Aku ingin melihat. Rabuni, aku ingin dapat melihat. Hal ini berbeda dengan ungkapan Yohanes dan Yakobus beberapa minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari ingat, ketika meminta jabatan, meminta kursi kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau agar Engkau mengabulkan keinginan kami. Itu kata-katanya Yakobus dan Yohanes. Kata-kata yang sepertinya meminta, tetapi sebenarnya nodong itu. Kami ingin Engkau memenuhi apa yang kami inginkan. Tapi berbeda dengan kata-kata dari Bartimeus ini. Aku ingin dapat melihat. Dia enggak minta apapun, sembuhkanlah aku juga enggak. Tapi yang dikatakan oleh Bartimeus adalah, aku ingin dapat melihat. Kerendahan hati Bartimeus inilah yang menyelamatkannya. Iman inilah, pengharapan inilah yang menyembuhkannya. Maka di bagian akhir Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, iman, harapan, menanggalkan jubah yang menggambarkan kerendahan hati dan juga keinginan untuk selalu mengutamakan kehendak Allah. Bukan kehendakku, aku yang mau aku sembuh, tetapi aku ingin dapat melihat, artinya dapat selalu lebih mendengarkan kehendak Tuhan daripada keinginanku sendiri. Itulah nilai-nilai yang dapat kita pelajari dalam diri Bartimeus. Saya ingin menghubungkannya dengan bagaimana kebiasaan kita dalam meminta kesembuhan itu dari Tuhan Allah. Salah satu wujud nyatanya dari memohon kesembuhan itu adalah bagaimana kita mau untuk selalu punya kerendahan hati, datang di hadapan Tuhan dan memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kita.
Adalah sebuah pengalaman yang luar biasa bagi saya untuk beberapa kali mendengarkan pengakuan dari orang-orang yang sudah lama sekali tidak mengaku dosa. Sudah 5 tahun yang lalu, sudah 10 tahun yang lalu, sudah 2 tahun yang lalu, dan sebagainya. Betapa tidak hati Tuhan gembira melihat ada seorang anaknya boleh pulang di hadapannya lagi dan memeluknya dengan penuh cinta dan kemesraan itu. Saya ingin menggarisbawahi bagaimana Bartimeus menanggalkan jubah. Menanggalkan jubah berarti bahwa Bartimeus sedang menanggalkan keakuannya. Dengan segala kemewahan dirinya, dengan segala sesuatu yang dia miliki, keangkuhan dirinya, menanggalkan kesombongan-kesombongannya, kebanggaan-kebanggaan dirinya, menanggalkan masa lalunya, dan datang di hadapan Tuhan sebagai seorang manusia yang baru. Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkannya, kita diberi hidup yang baru, kita diberi masa depan, bahwa kita hidup bukan dari masa lalu, dan kita diminta untuk menanggalkan masa lalu itu yang seringkali membebani kita. Kita diminta untuk dengan penuh kerendahan hati datang di hadapan Tuhan, karena rendah hati itu membutuhkan sebuah keberanian. Saya menggambarkan kalau biasanya orang yang sudah lama tidak masuk ruang pengakuan dosa itu karena takut, mungkin kenal romonya dan sebagainya, atau telah melakukan dosa-dosa yang besar, atau merasa diri enggak pantas, atau takut karena nanti akan mengulangi perbuatan-perbuatan dosanya lagi dan sebagainya. Tetapi di balik semuanya itu menanggalkan jubah, menanggalkan keakuan, menanggalkan hidup lama, dan mau berani memasuki hidup yang baru adalah sesuatu yang perlu untuk terus kita usahakan di dalam hidup kita. Tidak ada seorang imam pun yang mengingat apa dosamu, apa dosa kita. Karena kalau gambaran Paus Fransiskus dalam Christus Vivit itu dikatakan bahwa ingatan Tuhan Allah itu ingatan yang penuh kasih. Bukan sebuah hard disk yang akan menyimpan segala sesuatu dosa dan kesalahan anak-anaknya. Tetapi ingatan yang mudah memaafkan. Ingatan yang karena mengasihi kemudian melupakan apa yang telah dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, mari hadir di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan iman dan pengharapan, dan dengan membawa seluruh diri kita, apapun itu, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan kita persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan sembari mengusahakan segala hal yang terbaik yang kita bisa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sikap hati, pertobatan, perubahan-perubahan diri kita tunjukkan di hadapan Tuhan agar seperti Bartimeus, kita pun dapat melihat karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.